saya akan menjawab pertanyaan dari Maya Tutina. Nah, pertanyaannya, mengapa dalam tata ruang suatu wilayah itu berbeda-beda? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, dalam tata ruang suatu wilayah itu berbeda-beda karena secara geografis suatu wilayah berada di dalam kawasan rawan bencana, maka diperlukan tata ruang yang memiliki basis mitigasi bencana. Nah, yang menyebabkan hal itu terjadi karena setiap wilayah memiliki luas yang berbeda, tinggi yang berbeda, bahkan sumber daya alam pada suatu wilayah itu berbeda-beda. Baik, itu saja jawaban dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Faris akan menjawab pertanyaan dari saudara Aprian Sabihi, yaitu mengenai pembangunan di Indonesia yang sering mengalami kerugian. Kemudian apa tindakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk menanggapi atau menyikapi hal tersebut. Nah, di sini kerugian yang dimaksud di sini, kalau menurut saya sesuai apa yang saya tanggapi, itu kerugian dari dana yang diluncurkan oleh pusat. Misalnya dana yang diluncurkan ke desa untuk pembangunan desa, tetapi sering mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian? Karena dananya tidak maksudnya bukan dananya yang tidak maksimal, tetapi pengelolaan dananya. Jadi di sini pemerintah memang sudah melakukan pembangunannya itu dengan baik. Maksudnya perencanaannya sudah baik, sudah direncanakan apa saja yang akan dikembangkan. Kan ada dua pengembangan, teori pengembangan kan ada dua, ada yang pengembangan dari atas, ada yang dari bawah. Nah, yang dari atas itu langsung pusat, kemudian dari bawah itu pengembangan atau pembangunan itu dari desa atau dari bawah, dari kalangan terpencil. Nah, ketika ada dana yang diluncurkan oleh pemerintah kemudian diberikan kepada pengelola yang ada di desa, kenapa mengalami kegagalan? Itu sebenarnya bukan dari pemerintah pusat, tetapi dari oknum yang melaksanakannya. Banyak orang yang melakukan korupsi ketika mengelola dana desa tersebut. Makanya tindakan yang harus diambil oleh pemerintah adalah mengawal dana tersebut. Upayakan untuk dana itu bisa dikelola dengan baik. Nah, ketika dana itu dikelola dengan baik atau dikawal dengan baik, maka otomatis dana itu akan dipergunakan juga untuk hal-hal yang baik. Maksudnya pembangunannya akan berjalan sesuai target yang diupayakan atau sudah direncanakan oleh pemerintah pusat. Tetapi banyak kasus di desa-desa pembangunannya belum selesai, dananya sudah habis. Nah, kemudian dipertanyakan oleh masyarakat, dananya kemana? Dikemanakan? Nah, ini yang menyebabkan negara kita itu mengalami kerugian. Banyak uang negara yang bukan ke pembangunan fisik, tetapi ke kantong daripada oknum yang melakukan atau mengelola pembangunan tersebut. Banyak terjadi, bahkan saya tidak mau menyebutkan desa mana, tapi yang jelas yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengawali dana tersebut. Oke, jadi mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada tambahan dari teman-teman atau sanggahan daripada penanya itu sendiri, mohon berikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajran Binti Aruf. Pertanyaannya itu, mengapa ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan, padahal seperti yang kita ketahui bersama, di Kalimantan itu merupakan paru-paru dunia, dan ketika ibu kota di sana dipindahkan, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Nah, jadi yang perlu kita pahami yang sebelumnya itu yaitu ketika kita tidak melakukan pemindahan ibu kota, otomatis yang akan terjadi adalah kerusakan yang lebih parah yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena populasi penduduk yang ada di Jakarta itu sudah sangat padat. Kemudian tata ruang yang ada di sana sudah tidak terkontrol. Kemudian belum lagi ditambah lagi polusi udaranya sudah semakin meningkat. Kerusakan lingkungannya juga semakin parah. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan seperti yang diperkirakan
maka Pulau Jawa akan tenggelam. Nah, kemudian inilah yang menjadi patokan mengapa pemerintah memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Nah, di sana itu sudah dirancang sedemikian rupa, sudah dipersiapkan sehingga tata ruang kota yang akan dipakai di sana itu sudah tertata dengan baik, kemudian sudah direncanakan dengan baik. Jadi otomatis ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, maka di sana akan tertata dengan baik dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan itu akan terkontrol karena sudah dirancang sebelumnya. Kemudian dari segi kerusakan lingkungan baik itu yang diakibatkan oleh pembangunan, itu akan dilakukan penanaman ulang, yang pembukaan lahan itu akan diperbaiki. Jadi itu akan berdampak baik bagi bangsa Indonesia. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fadila. Pertanyaan dari saudara Fadila yaitu yang pertama, apa saja yang dibutuhkan pemerintah dalam perencanaan tata ruang. Yang kedua, adakah faktor penghambat pemerintah dalam perencanaan pembangunan tata ruang. Jadi terkait apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah, itu yang dibutuhkan pemerintah dalam perencanaan tata ruang yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Mengapa? Ya iya, karena kita berbicara tentang penataan ruang, kita berbicara tentang pemanfaatan dari ruang itu sendiri. Nah, tentunya kita harus melibatkan masyarakat. Nah, kemudian partisipasi yang seperti apa? Jadi partisipasi masyarakat yang saya maksud di sini itu meliputi 3 hal. Yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Jadi masyarakatnya ikut terlibat dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Yang kedua, partisipasi pemanfaatan tata ruang. Jadi kita melihat apakah pemanfaatan tata ruang yang ada ini sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan sebelumnya atau tidak. Yang ketiga, itu partisipasi pengendalian tata ruang. Jadi kita lihat penataan ruangnya ini tertib atau tidak. Selanjutnya, adakah faktor penghambat perencanaan pembangunan tata ruang? Ada. Biasanya faktor penghambatnya itu adalah rencana tata ruangnya itu sendiri harus masih direvisi. Mengapa demikian? Yaitu biasanya terjadi karena pengambilan keputusan yang sepihak atau tidak melibatkan elemen-elemen penting di dalamnya. Contohnya masyarakat tidak dilibatkan. Yang kedua, mungkin pengambilan keputusannya itu hanya berlaku di tingkat kabupaten, provinsi dan tidak melibatkan tingkat nasional seperti itu. Makanya terjadi keterlambatan dalam pembangunan di suatu daerah. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ketidaksesuaian jawaban yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosinuna akan menjawab pertanyaan dari Eki Saliko, yaitu tentang apakah di Indonesia seluruh pembangunan dikaitkan dengan ilmu geografi. Pertanyaan kedua, ketika pembangunan merugikan masyarakat, maka tindakan apa yang harus dilakukan? Di sini menurut saya pembangunan itu memang harus dikaitkan dengan ilmu geografi. Di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Setiap lingkungan memiliki karakteristik masing-masing, khususnya mengenai potensi dan kelemahannya. Karena itu memperhatikan lingkungan sangat memiliki andil besar dalam pembangunan. Di geografi juga ada mempelajari tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL itu sering digunakan untuk dilakukannya pembangunan besar seperti pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, orientasi pembangunan. Pembangunan harus berorientasi ke masa depan. Sebab pada dasarnya pembangunan atau pengembangan wilayah adalah proses di mana lingkungan sebagai sumber daya dipersiapkan untuk ditingkatkan pemanfaatannya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, cita-cita masyarakat. Pembangunan atau pengembangan wilayah tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap upaya pembangunan wilayah idealnya selaras dengan cita-cita masyarakat dan seimbang dengan keadaan atau kondisi lingkungan.
Selain itu dilihat dari pendekatannya di sini pendekatan pembangunan dalam kajian geografi itu ada 3. Yang pertama, pendekatan analisis spasial, yaitu pendekatan yang mengkaji persebaran dan penggunaan ruang. Yang ketiga, pendekatan analisis ekologi, yaitu pendekatan yang mengkaji konsep ekosistem dan mempelajari organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta lingkungan, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang ketiga, pendekatan analisis kompleks regional, yaitu pendekatan ini adalah gabungan dari pendekatan 1 dan 2. Pendekatan analisis kompleks region digunakan untuk menelaah fenomena geografi yang memiliki tingkat kerumitan tinggi karena banyaknya variabel multidimensi yang harus diperhatikan secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Baik, jadi kesimpulannya, pembangunan itu memang harus dikaitkan dengan ilmu geografi. Contoh ilmu yang harus dikaitkan itu semacam seperti AMDAL. Pertanyaan kedua, ketika pembangunan merugikan masyarakat, maka tindakan apa yang harus dilakukan? Saya ambil contoh, pemerintah akan membangun rumah sakit di permukiman warga. Nah, di situ yang merugikan warga seperti tempat tinggalnya sudah tidak ada. Jadi tindakan yang harus dilakukan itu semacam pemerintah harus mengganti rugi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya itu akan dilakukan pembangunan rumah sakit. Baik, itulah jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.